Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Semoga dalam pandemi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar. Oke, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang hewan, tumbuhan yang ada di sekitar kita. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu sudah mengirimkan link absen yang Ibu dikirimkan lewat WA. Coba adik-adik ke WA dan absen dulu sebelum kita mengikuti pelajaran hari ini. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tahu, coba adik-adik sebutkan 2 hewan yang ada di sekitar kalian. Benar sekali. Nah, kalau begitu 2 tumbuhan lagi yang ada di sekitar kalian. Ya, benar sekali. Apa yang adik-adik sebutkan itu adalah benar. Nah, contoh hewan yang ada di sekitar kita adalah ayam dan anjing. Itu yang paling umum dipelihara ya. Dan juga untuk tumbuhan yang ada di sekitar kita bisa juga tumbuhan rumput, itu juga merupakan tumbuhan ya, bunga itu juga termasuk tumbuhan. Wah, bagus sekali ya, ternyata adik-adik sudah paham mengenai hewan dan tumbuhan. Kalau begitu Ibu ada satu bacaan di sini. Ibu sudah kirim di grup WA. Coba bacaan tentang padi. Adik-adik baca bacaan tentang padi itu dan kita akan masuk dalam materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik. Nah, kira-kira makanan pokok kita di Indonesia itu apa ya? Ada yang bisa kasih tahu? Ya, Ibu dengar ada yang bilang nasi. Ya, makanan pokok kita di Indonesia, khususnya di Indonesia itu adalah nasi. Namun di beberapa daerah ada juga makanan pokok mereka sendiri. Contohnya di daerah bagian timur. Bagian timur itu makanan pokoknya itu seperti jagung, tumbuk ubi-ubian, dan masih banyak lagi ya. Bisa untuk menjadikan pengganti dari nasi. Nah, kalau makanan pokok kita nasi, kira-kira nasi itu berasal dari tumbuhan apa? Nah, Ibu dengar ada yang jawab padi. Nah, benar sekali. Nasi itu berasal dari tumbuhan padi. Ibu tadi dengar ada yang bilang padi. Bagus sekali, kita boleh aplaus. Baik, tadi Ibu ada dengar ada yang bilang beras itu berasal dari tumbuhan padi. Ya, kira-kira ciri-ciri padi itu apa saja ya? Coba adik-adik jelaskan. Nah, terima kasih adik-adik. Jadi, ciri-ciri dari padi adalah yang pertama, padi itu dia mempunyai akar yang berserabut. Seperti ini yang teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian dia mempunyai batang yang sangat pendek, daun berbentuk lancet atau meruncing seperti ini yang teman-teman lihat, dan daunnya tuh berurat sejajar. Coba teman-teman perhatikan. Ya, bunganya majemuk dan buahnya berbentuk bulir. Bulir-bulir ini ya yang nantinya akan diproses hingga menjadi beras. Ya, kira-kira bulir-bulirnya ini biasa disebut apa? Ya, ada juga yang sekam, ada yang bilang beras. Ya, benar, semuanya benar ya. Proses dari tumbuhan padi sampai menjadi beras adalah yang pertama, kita panen dulu padi. Padi kemudian ditumbuk dan diolah untuk memisahkan sebarang dari bulirnya. Nah, kemudian ya dari bulirnya sudah bersih ini yang dinamakan beras. Dari beras ini kemudian kita mencucinya hingga menjadi beras. Nah, kira-kira seperti itulah proses dan ciri-ciri dari tumbuhan. Baik, kalau kita sudah tahu bagaimana proses padi menjadi beras, sekarang Ibu mau kasih tugas ke kalian. Ibu sudah kirim ke WA. Format tugasnya bagaimana? Ibu ingin kalian tulis kira-kira padi itu penting, kira-kira penting tidak padi itu untuk kita, dan bagaimana cara kita untuk melestarikan tumbuhan yang ada di sekitar kita agar tidak cepat habis. Seperti contohnya padi. Padi merupakan makanan pokok dan dia berperan sangat penting. Nah,
kira-kira bagaimana cara kita untuk mempertahankan kelestarian dari padi? Ya, lembar kerjanya sudah saya kirimkan lewat WA. Anak-anak bisa cek di situ dan anak-anak bisa kerjakan dan kirim kembali ke saya. Nah, bagaimana untuk pembelajaran kita hari ini? Ibu harap kalian dapat mengetahui bagaimana pentingnya padi dan bagaimana cara kita melestarikan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan kalian untuk tetap semangat dan jangan lupa untuk pakai masker dimanapun kalian berada. Oke, semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa bertemu kembali. Tetap semangat ya adik-adik. Nah, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini, kita kembali berdoa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, demikianlah video pembelajaran ini. Sampai bertemu di pembelajaran kita berikutnya. Dadah!